أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shalihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadirin rahimakumullah, bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita sekaligus orang tua kita bersama, Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sarnubih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang untuk beliau, dan senantiasa diberikan keberkahan di dunia hingga di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Juga Ketua DKM Bapak Haji Markasan dan jajarannya, juga Bapak RW Bapak Dr. Andes Haji Karmawan, juga kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Subhanuddin Al-Fajri. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan untuk beliau semuanya dan diberikan keistiqomahan, diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan dan keberkahan itu dapat menyiprati kita pun kebagian kebaikan dan keberkahan daripada beliau semuanya. Juga kepada Ustadz Hasan Sazali dan seluruh hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mubarakah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kenikmatan yang telah kita terima, kita dapat tasarrufkan, kita dapat gunakan untuk sebesar-besarnya ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita menginjak tahun baru Hijriah 1444. Jadi sudah 1444 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya menjadi satu formalitas, itu bukan hanya menjadi satu yang kita peringati, yang menjadi acara kita, bukan hanya sekedar acara di situ yang kita peringati. Kita peringati tahun baru bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sekedar kemarin itu pawai obor ya, rame pawai obor, bukan hanya sekedar itu. Tetapi yang lebih penting adalah kita berpindah daripada yang tidak baik, yang belum baik, menuju kepada kebaikan. Kalau sudah baik, menuju kepada yang lebih baik gitu ya. Jadi kita tidak hanya keliling di situ-situ aja gitu ya. Di hikam pun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyatakan, la tarhal, janganlah kamu pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jangan kamu pindah dari makhluk menuju kepada makhluk lagi. Jadi kita hanya muter di sini-sini aja. Kita hanya muter di dunia-dunia aja. Kita pindah dari masih muda, mikirin supaya gimana caranya kita sukses di masa tua. Kerjanya apa segala macam. Ya kan? Di masa tua kita mikirin lagi gimana caranya anak supaya sukses, kerjanya apa segala macam.
Jadi 100% pikiran kita hanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Terus kapan kita mau mikirin Allahnya? Kapan waktu kita buat fokus benar-benar ibadah kepada Allah? Kalau kita dari masih muda sampai kita tua, sampai kita pensiun, kita masih jauh dari Allah. Contoh gampangnya begini aja. Masih muda, males sholat. Ya, masih muda, males dia sholat. Kenapa? Karena sibuk nyari pendidikan yang tinggi. Udah dapat pendidikan yang tinggi, masih malas sholat juga. Kenapa? Karena sibuk kerja. Udah dapat kerjaan yang tinggi, masih sibuk juga, kagak sholat. Kenapa? Sibuk membesarkan anak-anak supaya anak-anaknya jadi orang-orang hebat. Kapan waktunya dia untuk dekat sama Allah? Kapan waktunya kita untuk benar-benar beribadah kalau begitu? Kalau makna hijrah kita pindah hanya begitu aja. Kita pindah dari usia 60 tahun menjadi 61 tahun. Tahun kemarin 1443 Hijriah, umur kita 60 tahun. Sekarang umur kita 61 tahun. Kita hanya pindah tahun saja. Waktu umur 60 tahun, misalkan kita masih belum pensiun, 61 tahun kita udah pensiun. Kita belum pensiun, kita sibuk kerja, kita males ibadah. 61 tahun kita udah pensiun, kita sibuk ngurusin yang lainnya. Kapan kita untuk bermesraan dengan Allah? Kapan kita untuk benar-benar dekat kepada Allah? Kapan waktunya kita untuk ibadah dengan sebenar-benarnya? Kalau kita hanya pindah dari usia satu ke usia yang lainnya, dari kerjaan satu ke kerjaan yang lainnya, dari cita-cita satu ke cita-cita yang lainnya, yang itu semuanya sampai kita mati pun nggak akan habis. Nggak bakal habis, Pak. Nggak bakal. Orang yang besoknya udah mau meninggal aja, bahasa kasarnya ya, yang udah di rumah sakit, yang udah pengen meninggal, masih nanyain, ya kan? Masih nanyain mana itu. Nanti jangan lupa dia jatahnya ini dia. Ya, tapi nggak semuanya ya. Kebanyakan seperti itu. Udah mau meninggal aja masih ngurusin yang kayak gitu. Kapan waktunya kita untuk benar-benar dekat kepada Allah? Makanya momen tahun baru ini kita gunakan dengan sebenar-benarnya untuk muhasabah kita semuanya. Jangan sampai tahun berganti tahun kita bagaikan, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah nih, kita ini bagaikan binatang yang kalau dulu di sawah itu apa, Pak Ustadz Sarnubi itu, kalau di sawah itu ada kebo itu dicucuk, dia muter, namanya apa tuh? Bajak ya, kan muter itu ya, dari tempat ini dia muter, baliknya ke situ lagi. Itu kita ibaratkan kayak gitu, kata Ibnu Athaillah. Jadi kita hijrahnya kayak gitu, dari pos yang ini terus kita muter, balik ke sini lagi, ya kan? Masih muda kita mikirin gimana caranya supaya dapat pendidikan yang tinggi, itu ya. Ini dalam arti dia ini mikirin yang lain, tapi Allah nggak dipikirin gitu ya. Tapi ibadah jauh gitu. Berbeda kalau dia pendidikan yang tinggi, tapi ibadah dia semangat, beda. Ini mah dia hanya mikirin itu, nggak ibadah, sholat kagak, ibadah yang lain, apalagi yang wajib aja kagak, apalagi yang sunnah. Masih muda, yang dipikirin ke situ. Nanti habis dia mikirin pendidikan, dia mikirin kerjaan. Habis dia mikirin kerjaan, dia mikirin anak. Dia mikirin bagaimana anak ini jadi orang yang mapan. Bagaimana anak cucunya jadi orang yang mapan. Terus bagaimana cara nyediain rumah buat anak dan lain sebagainya. Kita kan seperti itu. Bukan nggak boleh, bukan nggak bagus. Itu boleh, itu bagus. Ya kan, meninggalkan anak keturunan yang baik-baik, tapi jangan lupa ibadahnya. Jangan sampai kita mikirin itu terus, ibadah kita kagak. Kita mikirin itu terus, kita nggak pikirin bagaimana rohani daripada keturunan kita. Ya kan, yang kita tinggalkan apa? Yang kita tinggalkan hanya harta saja. Kita tidak meninggalkan keimanan, kita tidak mewariskan ajaran agama kepada anak cucu kita. Itu kita muter-muter aja.
Ya, kata Ibnu Athaillah, kalau mau hijrah, mau pindah, pindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain, jangan ke situ aja. Maksudnya apa? Pindahlah dari makhluk kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ngelupain Allah. Silahkan kita kerjakan pekerjaan kita, tapi Allah jangan sampai kita lupa. Itulah apa faidah manfaat daripada tahun baru Hijriah seperti itu. Dan selanjutnya ada risalah ini mengenai bulan-bulan. Ini yang mengarang orang Kudus ini. Menerangkan tentang awalul am. Bayanu ma yutlabu fi awalil am. Menerangkan apa-apa yang dicari pada awal tahun. Itu ya. Apaan aja sih pada awal tahun? Kalau tadi kan hikmah daripada awal tahun. Nah sekarang prosesi-prosesi pada awal tahun. Bener kan nih? Ada dalilnya gitu ya? Biasanya gitu ya? Bener kan nih ada dasarnya? Itu lebaran anak yatim bener gak? Ada pertanyaan kayak gitu kan? Itu ya. Kalau tadi hikmahnya ya. Kalau sekarang ini prosesi-prosesinya. Formalitas-formalitasnya gitu ya. Ilam annal muharrama syahrun azim wa fadluhu katsirun amim. Bulan Muharram adalah bulan yang agung dan keutamaannya itu banyak dan merata. Banyak sekali keutamaan bulan Muharram dan merata menyeluruh. Wa huwa afdalus syuhur li shaumi ba'da Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Kapan? Nanti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Jadi ada 3 model Pak puasa Muharram. Boleh 9, 10, 11. Satu. Boleh juga tanggal 9 dan 10 aja. Model kedua. Model yang ketiga tanggal 10 aja. Jadi 3 model. Boleh 3 hari, 9, 10, 11. Boleh 2 hari, 9 dan 10, boleh 1 hari, tanggal 10. Lebih utamanya mana? Lebih utamanya adalah 9, 10 dan 11. Kita 3 hari. Dulu Nabi kenapa ditambahkan dengan tanggal 9 bukan 10 aja? Untuk membedakan ibadah kita dengan ibadahnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga sama berpuasa pada tanggal 10 itu. Summa Rajab, summa Hijjah, summa Qadah, summa Sya'ban. Nah ini Muharram adalah bulan yang mulia setelah Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Sya'ban. Wa huwa syahrullah al-Muharram. Bulannya Allah yang mulia, Abdulul Ashuril Hurum al-Muqaddam. Paling utama bulan yang mulia yang ada di awal. Jadi yang pertama bulan mulia adalah Muharram. Kemudian baru beruntut-runtut tuh. Yaitu apa? Bulan Sya'ban, bulan apa lagi? Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Sya'ban. Beruntut-runtut setelah bulan Muharram. Nah ini mana dasarnya tentang puasa? Daqarul Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man shoma akhira yaumin min dzil hijjati wa awwala yaumin minal muharram. Orang yang berpuasa pada akhir di bulan Dzulhijjah dan awal di bulan Muharram, ja'alahullahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanatan, maka akan dilebur dosanya selama 50 tahun. Nah, itu ya. Awal Muharram berarti apa? Nanti tanggal 10, 9, 10, 11.
Wa shauma yaumin minal Muharram bi shaumi salasina yauman. Puasa satu hari Muharram sama seperti 30 hari. Nah, ini awas jangan sampai jadi keyakinan kita, wah ini berarti mau hapus dosa, berarti enak dong cukup dengan ini. Bukan. Dibarengi dengan taubatan nasuha. Dan dosanya pun dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar mah harus taubat benar-benar, bukan hanya sekedar puasa aja, itu ya. Ini puasa harus dibarengi juga dengan taubatan nasuha. Terus membandingi puasa Muharram sebanding dengan 30 hari. Berarti apa? Dengan puasa Muharram ini kita nggak mesti 30 hari, bukan seperti itu. Ini di dalam afdoliyahnya, di dalam keutamaannya. Tetap yang wajib yang kita kerjakan itu ya kewajiban, nggak bisa digantikan dengan Muharram. Ini dari segi afdoliyahnya, dari segi keutamaannya Muharram itu sama seperti 30 hari, tetapi tidak bisa menggantikan ibadah-ibadah yang wajib 30 hari itu. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya'nya menyatakan, Nabi SAW bersabda, "Man shoma salasata ayyamin min syahri haramin al-khamis wal jum'ah was sabti, kataballahu ta'ala lahu ibata sab'i mi'ati amin." Bahkan sampai 700 tahun. Dari segi afdoliyahnya, puasa di bulan Muharram 3 hari sama seperti ibadah 700 tahun. Dari segi afdoliyahnya, sekali lagi Pak ya, bukan dalam segi kalau banyak bener kalau begitu mah udah pasti masuk surga, bukan itunya. Dari segi afdoliyah, keutamaannya. Tetapi nilainya nggak bisa menggantikan sholat zuhur misalkan, nggak bisa. Puasa Muharram menggantikan puasa Ramadan, nggak bisa. Ramadan tetap adalah kewajiban, Muharram tetap adalah sunnah, nggak bisa Muharram menggantikan Ramadan. Ini mah dari segi keutamaannya saja. Nah, kemudian tentang berdoanya nih, kalau tadi tentang puasanya, sekarang tentang berdoanya. Wa du'a fil muharrami ma'thurun wa khabaruhu mawfurun. Wa mimma wajatuhu minhu ayyaqra awalan qabla du'ain al-atiyaini ayatul kursi salasa mi'atin wa sitina marratan. Ini kita disunnahkan sebenarnya sebelum berdoa itu membaca ayat kursi sebanyak 360. Masih bisa ya? 360 baca ayat kursi ini ya. Nah, ma'al basmalah fi kulli marrah. Jadi setiap habis ayat kursi bismillah, mulai ayat kursi bismillah bismillah bismillah. Ini ajaran ulama terdahulu. Wa indal firaqi min dzalika yaqulu Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halila sanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Nah, yang intinya itu doa Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana ila asanil hal. Itu kalau hafalnya itu nggak apa-apa, itu aja. Jadi memperbanyak membaca doa itu. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita itu tadi, hijrah kita itu bukan hanya hijrah yang kembali ke situ lagi. Bukan hanya hijrah dari mikirin dunia yang satu kepada dunia yang lain, ya kan? Mikirin masa muda kepada masa tua kepada mikirin anak keturunan, bukan itu. Tapi kita mikirin gimana caranya kita hijrah pindah dari dunia menuju kepada Allah. Jangan mikirin dunia lagi, dunia mudah diatur. Kita pikirin siapa? Yang kita pikirin yang mengatur dunia, gitu ya. Yang ngatur dunia siapa? Yang ngatur dunia adalah Allah. Nah, itu doa-doa yang harus kita perbanyak. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila sanihal. Ini banyak sekali doa-doa. Karena kitab ini memang isinya tentang doa-doa, tetapi ada dalil-dalilnya di sini. Makanya lengkap di sini. Wa minal matlubi fi yaumihi. Di sini
yang harus kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan pada hari Asyura. Tanggal berapa nanti? Pada tanggal 10 bulan Muharram. Mana? Ada 12 kata Syekh Abdul Hamid Kudus ini, meninggal di Mekah ini. Syekh Abdul Hamid Kudus. Mana yang pertama? Sum, berpuasalah. Puasa itu ya. Tadi puasa di hari Asyura di tanggal 10, 9, 10, 11, 9, 10 atau tanggal 10-nya saja berpuasa. Kemudian apalagi? Sholli. Yang kedua adalah sholat. Sholatnya di sini apa? Ya udah kita laksanakan sholat sunnah. Bagaimana sholat sunnah Asyura? Ada enggak? Sholat sunnah Muharram. Nah ini kalau di sini dikatakan itu termasuk kepada kemungkaran. Ya, itu enggak ada tuntunannya dalam agama. Kalau niatnya sholat Muharram, kalau niatnya sholat Asyura, udah yang ada aja kita kerjain apa? Ya duha, sama aja. Kita lebih giat sholat duhanya, tahajudnya kita tambah, tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat, kalau 4 jadi 8, atau kita pengen 100, atau pengen sholat sunat tasbih, biasanya sholat tasbih ya. Sholat sunat tasbih biasanya. Sholat sunat tasbih nggak apa-apa. Ya, banyak kita sholat sunat tasbih. Itu aja yang ada aja. Jadi jangan mengada-ada yang kagak ada, yang memang nggak nyambung tuntunannya juga. Itu sholat sunnah di bulan Muharram itu. Sholli, kemudian sil. Kita harus memperbanyak silaturahim. Kunjungin dah tuh orang tua kita. Kunjungin saudara-saudara kita yang ada di mana. Kalau nggak bisa kunjungin, sekarang mah gampang, zamannya teknologi Pak ya, pakai handphone sama aja, nggak jadi masalah. Yang penting apa? Yang penting kan bertegur sapanya itu. Apalagi sekarang handphone udah ada videonya ya kan ya. Tinggal dilihat videonya. Kalau memang jauh, tapi kalau memang dekat mah, misalkan dari Larangan ke Gondrong aja mau ke Cipondo, ya dekat itu mah ya, ke sono datang. Jangan umum. Ini mau menang-menang ada handphone ya kan ya, Lebaran tetangga udah pakai handphone doang. Kayak dia belum sah. Kalau di Gondrong nggak sah itu, Pak Ustadz. Kita Lebaran amancang cing kita cuma ketemu di masjid, kagak sah itu, disuruh ulangin. Iya, kalau kita belum ke rumahnya, belum makan ketupat, belum makan ini, belum sah, belum dikata Lebaran. Kalau di Gondrong, nggak tahu kalau di sini mah. Nah ini kan bagus adat kayak gini. Maksudnya apa? Ngajarin kita supaya tahu nih rumah encing, nih rumah encang, nih rumah engkong, supaya tahu nih rumah saudara-saudara. Ya kan ya. Setahun sekali doang masuk ke rumah saudara, ya kan? Gitu. Jangan ketemu di masjid doang udah beres Lebaran. Kalau di Gondrong seperti itu ngajarin ya. Gitu. Jadi nggak bisa kalau Lebaran cuma ketemu di jalan, nggak bisa. Itu manfaat silaturahim. Perkuat lagi silaturahim. Silman qata'aka, kata Nabi. Itu sambunglah tali silaturahim persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Udah lama nggak ketemu, sambung tali. Momen Muharram nih, ya kan, momen Muharram, ayo kita sambung tali silaturahim. Kemudian apa lagi? Ziarah kemana? Bukan hanya ke makam aja, tapi di sini ziaratul alim, ziarah kepada orang alim, berkunjung kepada kiai, berkunjung kepada ulama, dengarkan nasihatnya. Itu bulan Muharram. Kemudian iyadatu marid, menjenguk orang sakit. Jadi Muharram itu kita disuruh memperbanyak menjenguk orang sakit. Tujuannya apa? Biar kita ingat nanti kita juga bisa jadi seperti itu ketika nikmat sehat kita dicabut. Menjadi muhasabah bagi kita. Kita pikirin orang sakit, nanti saya juga bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah saya sehat. Bukan? Kita ada syukurnya. Kita ada ikhtiarnya untuk menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit. Makanya nasihat yang terbaik Pak ya,
Bapak kalau pengen dapat nasihat yang bagus, itu kalau cuma omongan kadang-kadang nggak kena. Kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau nasihat omongan biasanya susah untuk menyentuh hati, kecuali illa man atallah biqolbin salim, tuh baru bisa menyentuh hati. Ini kalau orang udah susah ini, ajak ke rumah sakit, bawa tuh ke ruang IGD, bawa tuh ke ruang orang lagi dioperasi, bawa tuh ke kamar jenazah, unjukin, liatin tuh orang lagi ngap-ngapan, lagi ngorok, yang udah dikit lagi mau meninggal, orang lagi ngap-ngapan, susternya lagi sibuk nyari ini buat apa namanya itu ditekan-tekan begitu ya. Itu kita kalau lagi lupa sama Allah, turnya wisatanya ke rumah sakit aja Pak, ini enak. Biar kita ingat sama Allah, biar kita ingat nanti kita akan mati. Kira-kira meninggal kita dalam keadaan apa nih? Dalam keadaan usnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu iyadatul marid. Bulan Muharram kita disuruh banyak menjenguk orang yang sakit. Kita tanyain sakitnya gimana, sehat, ya kan, dan lain sebagainya. Dan menjadi nasihat buat kita juga ya. Waktahil, nah ini nih, makai sifat mata. Walaupun dasarnya di sini hadisnya memang tidak diketemukan, tetapi kita enggak ngelihat kepada itunya, tapi kita lihat apa? Kita lihat adalah keindahannya. Kita lihat adalah kerapihannya. Kalau orang pakai sifat mata kan indah, bagus, ya kan ya. Apalagi perempuan, ya kan. Nah itu, walaupun memang tidak diketemukan dasarnya di situ. Kan kalau dalam keterangan itu pakai sifat mata itu bisa menghilangkan penyakit mata, penyakit belekan itu ya, penyakit belekan ya, seperti itu. Nah ini iktahil, pakai sifat mata. Ra'sal yatim imsah. Nah ini baru nih ada dalilnya, ada dasar nih. Usaplah kepala anak yatim. Makanya kita kalau Muharram itu mengadakan santunan kepada anak yatim. Tetapi ibadah-ibadah tadi yang semuanya itu bukan hanya di bulan Muharram aja. Cuma di bulan Muharram ada kekhususan. Tetapi ibadah itu setiap waktu, setiap bulan mestinya kita kerjakan. Jangan santunan yatim cuma Muharram doang. Kalau bisa tiap bulan santunan yatim. Iya, gitu Pak RW tiap bulan, ya kan? Yatim-yatim nih yang lagi pada mondok, yang lagi pada sekolah, bayarin tuh SPP-nya. Cari orang tua siapa yang si bapak ini menanggung anak ini pesantren, kan bagus. Apalagi anak yatim yang nggak mampu, tapi dia pengen pesantren gratisin. Cari orang tua asuh, cari dermawan. Itu mengalir terus sampai kapanpun pahalanya itu Pak. Mengalir terus. Jangan hanya di bulan Muharram aja. Ini ra'sal yatim imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Ini bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi. Kalau bermakna hakiki, yang sebenar-benarnya ya udah diusap kepala anak yatim. Tapi bukan diusap doang, kasih duit maksudnya. Ya kan? Kasih duit. Jadi donatur untuk anak yatim itu, bukan diusap-usap doang. Gitu. Kalau bermakna majazi atau kinayah di sini adalah apa? Menyayangi anak yatim. Jangan kita bentak-bentak itu anak yatim, tetapi apa? Kita ajarin, bukan diomel. Diomel kan beda, ngomelin sama ngajarin, Mbak. Kalau ngajarin mah diunjukin. Nih, jalan yang benar ke sini. Jangan ke sini. Kalau ke sini jatuh ke got, ya kan ya, jalan mah yang lurus. Tapi kalau ngomelin apa? Kalau jalan yang benar, lihat mata tuh jalan mah ke sini, jangan ke situ. Beda kan yang ngomelin ngajarin. Ya wajar kalau misalkan anak yatim wataknya seperti itu dapat diwajarkan. Kenapa? Karena kehilangan sosok panutan dia satu orang, bapaknya atau ibunya, jadi wajar. Nah kita sebagai orang yang ngerti seharusnya tahu, kita ajarin. Itu sama seperti anak kita juga. Imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, berilah
sifat sayang kepada mereka, kepada anak yatim. Tasodak, banyak bersodako, sodako kepada anak yatim, kepada yang tidak mampu. Waktasil, mandi sunnah nanti 10 bulan Muharram. Wasi' alal iyal. Nah ini yang benar-benar dalil jelas itu adalah tadi menyayangi anak yatim dan wasi' alal iyal. Wasi' alal iyal itu apa? Memberikan kesenangan kepada keluarga, dikasih kegembiraan. Biasanya kemarin-kemarin makan cuma pakai oncom doang. Bulan Muharram nanti tanggal 10 Muharram ya usahain beli-beli ayam gitu, enggak ayam ya telurnya gitu ya kan ya. Jangan oncom lagi kalau bisa gitu ya. Ya iyalah, kapan lagi ya kan, setahun sekali paling kagak ya kan begitu ya. Kalau pulang-pulang dari mana-mana nih selama bulan Muharram, ingat ada permen di jalanan, beli permen kasih anak, kan anak senang. Itu pun sama, walaupun cuma permen satu yang harganya 1.000 perak, 500 rupiah misalkan, itu pahalanya besar kalau anak itu sampai seneng, apalagi terus menjadi gizi kepada dia, jadi darah daging dihasilkan dari yang halal. Itu keberkahan tak terhingga di situ, walaupun cuma 1.000 rupiah. Makanya kalau kita pengen sodako, kita jangan, saya nggak bisa sodako, punya duit cuma 1.000 perak. Kata siapa? Bisa itu, beliin aja permen. Kasih siapa? Kasih anak dewek, kasih cucu dewek, nggak apa-apa. Seneng, pahalanya besar itu Pak. Wasi' alal iyal, disuruh kita memberikan kegembiraan, ajak jalan-jalan, ya kan ya. Walaupun ke pasar, nggak bisa ngajak kerabat, ajak ke pasar pagi naik odong-odong. Anak seneng, berkah itu Pak. Berkah, disuruh kita. Inilah indahnya ajaran Islam di sini. Sampai nyenengin anak bini pun jadi pahala. Naik odong-odong lo jadi pahala tuh. Qalim zufran, potong kuku. Wa surat al-ikhlas, kul alfan, baca 1.000 kali surat al-ikhlas selama bulan Muharram, 1.000 kali kalau bisa. Atau di tanggal 10-nya nggak bisa, ya udah selama bulan Muharram aja. Caranya gampang. Setiap selesai sholat kita baca 10 kali. 5 kali sholat 50 5 kali sholat jadi 50. 2 hari udah 100. Berarti apa? Cukup dengan 20 hari 1.000 surat kulhu, surat al-ikhlas. Yang bagusnya mah pada tanggal 10-nya. Nah itu amalan-amalan pada bulan Muharram, dan dalilnya jelas, baik itu dalilnya yang hakiki yang jelas maupun dalilnya dalil yang tidak jelas, dalil yang bersifat majazi. Dalam artian apa? Nabi tidak menyampaikan seperti itu, tapi tujuannya seperti itu. Nabi memang nggak nyuruh pakai sifat mata pada bulan Muharram, tapi Nabi dan Allah nyuruh kita untuk rapi, kita untuk indah, kita untuk bersih. Jadi kita ambil dalilnya yang itu. Jadi jangan takut amalan bulan Muharram itu nggak ada dalilnya. Itu Pak ya. Jadi saya ulangi yang bulan Muharram itu salli sil liman udwaq tahil, berpuasa, kemudian sholat sunnah yang kedua, yang ketiga sambung silaturahim, yang keempat ziarah mengunjungi orang alim, yang kelima menjenguk orang sakit, yang keenam memakai sifat mata atau berhias, itu ya. Yang ketujuh mengusap kepala anak yatim, menyayangi mereka. Yang kedelapan bersedekah. Yang kesembilan mandi sunnah, ya mandi memang udah ini ya. Yang ke-10 memberikan kebahagiaan kepada anak. Yang ke-11 potong kuku, dan yang ke-12 adalah membaca surat al-ikhlas atau membaca Al-Quran lah, nggak apa-apa. Baca Al-Quran aja memperbanyak. Kalau kita mau surat al-ikhlas bosan baca surat al-ikhlas terus, ya udah baca Al-Quran nggak apa-apa 30 juz. Itu lebih bagus. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin, yang penting apa? Semangat kita beribadah. Jangan sampai tahun kemarin kita loyo, sekarang tambah loyo lagi. Ya kan, jangan sampai tahun kemarin kita masih mikirin dunia, tahun ini kita pikirin dunia lagi. Bukan dalam arti nggak boleh mikirin dunia, bukan.
Yang nggak boleh itu 100% yang ada di otak pikiran kita itu lagi. Yang ada di otak pikiran kita bagaimana caranya setelah punya kontrakan kita nambah lagi beli tanah, bikin lagi kontrakan lagi, tapi duitnya kagak disodakoin. itu itu Pak ya, bukan nggak boleh nambah kontrakan, silakan nih banyak Pak, tapi duitnya nanti sodakoin. Tapi sholatnya jangan lupa, jangan ngeliatin pintu kontrakan mulu. Sholatnya kagak, ngajinya kagak. Mari sama-sama kita insaf dalam hati kita, dalam diri kita. Kita rubah yang kemarin yang kurang baik sekarang menjadi baik. Kemarin yang sudah baik sekarang lebih baik lagi. Kemarin masih jauh dari Allah, sekarang kita pindah kepada mendekatkan diri terus kepada Allah sambil terus kita berikhtiar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada kita. Amin. Silakan tanya jawab. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini mengenai bulan Muharram dan hijrah kepada hijrah. Masuk kita pada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin dipertanyakan kepada guru kita, dipersilahkan. Mungkin mengawali Kiai. Hijrah kadang semangatnya ada pada tahun baru, pada bulan Muharram Kiai. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar konsisten gitu Kiai, terus menerus semangat hijrah itu ada dan kita terus bergairah untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana gitu agar bisa istiqomah terus dan terus. Mohon penjelasan Kiai. Nah, itu caranya kita harus ingat kepada perkataan Nabi, sabda Nabi. Itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Itu yang pertama. Yang kedua, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahbub ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Yang pertama, kalau kita mengerjakan urusan dunia, kita pikirin kita hidup kita masih lama. Tapi kalau kita urusannya kepada Allah, kita pikirin bakal mati. Bukan besok malah akan matinya. Ya bisa jadi sekarang jam 6 kurang 5 menit, jam 6 kita mati. Bisa jadi nggak? Bisa. Siapa yang tahu? Ya kan? Makanya kematian itu disembunyikan supaya apa? Supaya kita ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, supaya ahsanu amala, amal yang paling bagus. Itu gimana caranya? Maka kematian itu disembunyikan, nggak diunjukin. Kalau diunjukin mau jadi siap-siap gitu ya. Ya kan? Gimana caranya? Ya udah, detik ini, menit ini kita berbuat baik dan selamanya berbuat baik dan selamanya kita hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Intinya apa? Kita ingat kepada mati. Ingat kita sementara, kematian bisa datang kapan saja kepada kita. Terus yang kedua, gimana caranya? Ingat, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silahkan kamu berbuat apa saja, tapi nanti ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingat setiap kita melakukan sesuatu ini akan diminta pertanggungjawaban. Maka yang terjadi apa kalau kita udah ingat itu? Kita akan hijrah daripada keburukan menuju kepada terus menerus berbuat baik dan istiqomah gitu Kiai. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Kalau aslinya kan dari yang tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk yang baik. Tapi kalau aslinya kecil itu bagaimana? Cerita Nabi dari Muhammad bisa menyebutkan bahwa dia Nabi sampai hijrah dari Muhammad. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah itu banyak sekali
perbuatan yang tidak mengenakan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah itu menghindari daripada perbuatan-perbuatan zalim penduduk Mekah ketika itu. Tetapi ketika Futuh Mekah, kembali lagi ke Mekah, Nabi itu tidak dendam. Tidak, ketika sampai di Mekah kata sahabat, "Ya Rasulullah," itu ya. Ini proses hijrah Nabi ya. Itu penyebabnya karena di situ banyak sekali godaan, banyak sekali ini zolim, perbuatan zolim daripada kafir Quraisy ketika itu. Nah, ini yang penting sekali kita contoh di sini nih. Ketika Nabi dari Madinah kembali lagi ke Mekah, Futuh Mekah itu, idza jaa nasrullahi wal fath, itu apa Nabi balas dendam? Kagak. Sahabat bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, al-yaum yaumul malhamah." Pakai lam, malhamah. Malhamah itu asal kata daripada laham. Laham itu daging. Daging itu berarti apa? Berarti main tusuk-tusukan. Malhamah, pertumpahan darah. "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari pertumpahan darah, hari ini adalah hari balas dendam, hari ini yang dulu ngusir kita dari Mekah." Ngusir itu dalam arti karena selalu dihinakan di Mekah. Dulu kita diusir dari Mekah, kita pindah ke Madinah, sekarang kita balas lagi, kita usir mereka. Ya kan? Kita hinakan mereka, kita zolimi mereka, balas dendam. Dendam kesumat nih, sahabat Nabi ceritanya ya. Ini dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan seperti ini. Kalau dalam Khulasatul Nurul Yakin nggak ada yang kecil ya. Sirah Nabawiyah. Apa kata Nabi? Apa Nabi mengatakan, "Ayo kalau begitu kita serbu, kita usir mereka," gitu ya. Kalau kita kan pasti begitu. Kita misalkan ini pasti balas dendam. Kalau Nabi ngajarin nggak seperti itu. Apakah Nabi? Sekarang ini bukan hari balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah, pakai ro, marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Yang dulu menghinakan kita, yang dulu menzolimi kita, ayo kita adakan perjanjian. Kalau dia mau menerima ketentuan kita di sini, silahkan, boleh hidup bersama berdampingan dengan kita di sini. Kalau dia nggak mau menerima kesepakatan kita, silahkan cari tempat lain. Hari ini bukan hari balas dendam, hari ini adalah hari kasih sayang. Kita maafkan mereka. Kenapa? Mereka kagak tahu. Kalau mereka tahu indahnya Islam, nggak mungkin mereka mengusir kita dari Mekah. Tuh Nabi seperti itu. Bisa nggak kita seperti itu? Susah. Seperti itu, ini proses hijrah Nabi seperti itu. Ya, silakan, ada lagi satu pertanyaan terakhir. Silakan. Sebelum kita tutup, Ustaz Abdul Rahman. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Nabi waktu yang nimpain Nabi pakai kotoran onta, waktu Nabi mau sholat ke Mekah, agamanya apa itu? Islam bukan? Tapi Nabi jenguk, Nabi bawain makanan. Sodako bukan begitu Nabi? Itu. Jadi nggak banyak masalah. Justru mudah-mudahan itu menjadi pintu hidayah. Itu yang kita pengen. Mudah-mudahan menjadi pintu hidayah buat mereka. Urusan mereka mah ya udah, itu urusan mereka. Yang penting kita mengajak, ini bentuk ajakan kita. Al muslimu qawi khairun minal muslim ad-dhaif. Muslim yang kuat lebih bagus daripada muslim yang lemah. Lemah keimanannya, lemah-lemah yang lainnya. Kalau kita bisa memberikan itu kepada orang di luar kita, berarti kita menjadi muslim yang kuat. Kalau muslim yang lemah itu apa? Ya muslim yang cuma dikasih recehan, langsung dia pindah. Itu. Lebih bagus kita ngajak orang kan daripada kita dia. Gak apa-apa Pak, boleh. Tapi kalau masih ada yang
Muslim ya muslim dulu, jangan ini mah tetangga yang Islam aja masih pada ini udah jangan. Udah tahu malah kalau bisa saudara-saudara kita dulu yang dahulukan. Saudara dulu, saudara kita semuanya udah kita kasihin amplop, kita kasihin beras, bako, baru yang lainnya. Baru itu mah kalau yang itu di luar kita juga nggak apa-apa sih. Seperti itu. Jadi kalau susunan keutamaan sedekah itu sama family handai tolan dulu kayak Family. baru ke orang lain gitu. Baru ke tetangga. Handai tolan, saudara, terus ke tetangga-tetangga, baru boleh ke orang-orang yang jauh, orang-orang yang jauh udah beres, baru boleh orang yang di luar keyakinan kita. Oh, Kalau kita tujuannya kayak tadi tuh ya, tujuannya untuk mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Itu tujuan kita, jangan tujuan yang lain. Tujuan yang lain ada apa aja tuh mah tujuannya yang lain. Yalah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di awal-awal tahun Hijriah ini kita benar-benar hijrah daripada yang kurang pantas, yang kurang baik menuju kepada kebaikan. Allah senantiasa meridhoi kita. Astaghfirullahaladzim wa karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila sanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal wa ankidna minad dhalal. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Da'wa fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi bil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.